Badi terjemah prinsip-prinsip penerjemahan. Nah, dalam menerjemahkan kita mesti memperhatikan prinsip-prinsip penerjemahan ya. Di sini ada 8 prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menerjemahkan sesuai dengan mufradat, ilmu tasrif dan ilmu nahu. Ya, jadi secara dasar 3 ilmu ini kan yang diperlukan ya dalam kemampuan membaca dan mengarang gundul. Ya, maka dalam menerjemahkan pertama kita menyesuaikan dengan makna mufradat, makna kosakatanya, ya makna dasarnya ya. Ya, tapi kemudian juga dilengkapi dari ilmu tasrif ya. Jadi dari ilmu tasrif yang kita pelajari itu menunjukkan makna-makna tersendiri. Ya, sehingga dengan kita mengetahui ilmu tasrif, maka penerjemahan kita menjadi benar. Ya, karena kan tasrif itu sendiri secara makna adalah apa namanya tahwil ya atau tagir eh, aslil wahid ya ila amjalatin mutalifatin lima anin alati la tahsulu ila biha ya. Jadi perubahan dari asal kepada berbagai pecahannya kepada berbagai contoh-contohnya. Nah, perubahan-perubahan itu adalah untuk makna tertentu ya, lima anin untuk makna-makna yang tidak dihasilkan kecuali dengan perubahan itu. Jadi tasrif itu memberikan makna-makna tersendiri ya dari perubahannya itu. Dari fi'il madi misalnya menunjukkan makna apa, fi'il mudhari, fi'il amr, masdar, isim fa'il dan sebagainya. Jadi harus diperhatikan betul penerapan ilmu tasrif karena akan sangat berpengaruh kepada penerjemahan. Ya, begitu juga nanti bab-bab dari tasrif nanti di nomor 6 ya masuknya itu memiliki makna tersendiri juga dan akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Dan juga ilmu nahu ya, dari ilmu nahu kita mengetahui kedudukan kata dalam susunan kalimat itu juga memberikan makna tersendiri ya. Posisinya kalau sebagai fa'il ya, pelaku sebagai maf'ul bih, sebagai keterangan waktu, tempat, maf'ul ajli misalnya alasan. Itu memberi makna-makna secara tersendiri begitu ya. Jadi itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua menerjemahkan sesuai dengan struktur bahasa terjemahan. Ya, atau kita langsung latih dulu ya poin-poinnya ini biar langsung kepada contohnya. Praktekan. Ya, nah, yang pertama tadi misalnya kita contoh ya dalam ayat surat At-Taubah ya ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan. Nah, ketika kita akan menerjemahkan ayat di atas, kita mesti mengetahui terlebih dahulu arti setiap katanya ya, mufradat. Ya, apa itu yuqatiluna gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian kata yuqatiluna ada di sini ada perbedaan bab ya, ada yuqatilun, ada yaqtulun, yuqtalun. Ya, adalah fiil kata kerja yang memiliki akar kata yang sama yaitu berasal dari kata qatala yang berarti membunuh. Ya, tapi nanti dengan perbedaan bentuk ya bab-bab itu
menunjukkan arti yang berbeda juga. Begitu ada perbedaan arti. Kemudian yang termasuk huruf kata bantu ada fi ya, di ya, fa maka, wa ya, dan ala atas atau terhadap. Nah ini untuk huruf-huruf juga kalau dikaji itu banyak maknanya ya. Nanti di pembahasan terakhir itu kita membahas berbagai makna dari huruf-huruf dan juga isim-isim mabni yang mirip huruf. Ya, jadi banyak maknanya. Nah, ketika kita menerjemahkan, nah itu harus memilih makna mana yang lebih tepat. Yang termasuk isim kata benda yaitu kata sabil ya, jalan, Allah ya Allah, wa dan janji. Hi-nya atau dia, nah ini domir ya, hakon yang benar. Jika kita menerjemahkan hanya dengan mufradat saja ya, tentu terjemahannya tidak akan tepat. Maka berikutnya kita mesti menerapkan ilmu tasrif karena bentuk-bentuk kata dan bab-bab yang dibahas dalam ilmu tasrif memiliki makna tersendiri. Berdasarkan ilmu tasrif kita akan mengetahui yaktuluna. Arti dasarnya kan tadi membunuh ya. Arti dalam mufradatnya. Nah, adalah fi'il mudhari maklum yang terdapat dhamir hum. Ya, di situ ada wawu jamaah ya. Jadi mereka, maka kita artikan mereka laki-laki sedang atau akan membunuh. Ya, karena ada fi'il mudhari ya, maklum. Mereka sedang atau akan gitu ya. Nah, sedangkan yuktalun, nah di sini kan ada perbedaan, ada yaktulun, ada yuktalun. Ya, adalah fi'il mudhari majhul yang terdapat dhamir hum. Maka kita artikan mereka laki-laki sedang atau akan dibunuh. Ya kan? Fi'il mudhari majhul sedang atau akan ya. Pasif tidak disebutkan pelakunya. Nah, sedangkan yuqatilun ya adalah fi'il mudhari maklum yang terdapat dhamir hum, tetapi kata ini berbeda bab ya dengan yang sebelumnya yaitu adanya tambahan alif wazan fa'ala yufa'ilu. Ya, qatala yuqatilu. Bab ini memiliki makna yang berbeda yaitu adanya makna musyarakah, timbal balik ya atau saling. Jadi bukan membunuh saja tetapi saling membunuh ya artinya berperang. Maka kita artikan mereka laki-laki sedang atau akan saling membunuh atau berperang. Gitu ya. Jadi kalau masuk ke bab fa'ala yufa'ilu ya itu makna musyarakah ada saling membunuh. Nah, nanti secara lebih lengkapnya kita akan belajar di pertemuan 19. Yang berikutnya insya Allah itu membahas tentang bab-bab tasrif secara makna-makna dari bab-bab tasrif secara keseluruhan yang memiliki ragam ya makna-maknanya itu. Nah, ini yang paling seringnya ya yang paling banyaknya untuk bab fa'ala itu lil musyarakah bermakna saling. Selanjutnya kita mesti menerapkan ilmu nahu ya karena kedudukan kata beserta i'rabnya yang dibahas dalam ilmu nahu itu mengandung makna tersendiri. Ya, misalnya dalam ayat tadi berdasarkan ilmu nahu kita dapat mengetahui misalnya kata wa'dan ya wa'dan alaihi haqqa. Jika kita hanya mengandalkan proses saja, kita hanya menerjemahkan dengan makna janji. Cara makna dasarnya kan janji ya wa'dan itu. Tetapi ia memiliki kedudukan kata yang mansub sebagai maf'ul mutlak ya dari fiil yang dibuang. Asalnya wa'adahumullahu bidzalika wa'dan ya. Jadi dengan ilmu nahwu ini kita akan mengetahui kalau ada kata yang dibuang gitu ya. Karena kan apa namanya bahasa Arab itu kan terkadang ada kata-kata yang dibuang. Nah, melalui ilmu nahu itu akan diketahui kata yang dibuangnya apa. Ya, kalau tidak diketahui ilmu nahu kan tidak tahu. Ya, jadi dalam ayat itu ya wa'dan alaihi haqqan, wa'dan itu maf'ul mutlak. Nah, yang namanya maf'ul mutlak itu kan adalah
berupa masdar dari fiilnya, ya. Jadi setelah disebutkan fiilnya, lalu masdar itu maf'ul mutlak. Sehingga harus ada fiilnya, tapi di sini fiilnya dibuang. Maka asalnya adalah wa'adahumullahu bidzalika wa'dan. Allah menjanjikan hal itu kepada mereka sebagai sebuah janji. Ini apa namanya? Kalau tidak ada sifatnya ya berarti maf'ul mutlak li takkiril fi'li ya. Lalu kita singkat terjemahnya hal itu sebagai sebuah janji. Nah, maka hasil terjemahannya adalah mereka sedang atau akan berperang di jalan Allah. Jadi yuqatiluna berperang diartikannya. Maka mereka membunuh dan dibunuh. Fayaktulun wa yuqtalun. Ya, hal itu adalah sebagai sebuah janji yang benar ya atasnya, maksudnya pasti ditepati olehnya. Alaihi itu menunjukkan ala itu biasanya maknanya menunjukkan kewajiban gitu, harus ya. Jadi di sini ketika janji itu alaihi ya atas Allah, maksudnya adalah pasti benar Allah memenuhi janjinya itu. Wajib bagi Allah untuk memenuhi janjinya itu. Ya. Ketika kita menerjemahkan suatu kosakata berdasarkan mufradat pun, kita tidak boleh hanya mengandalkan asal maknanya secara bahasa. Karena bisa jadi suatu kata tersebut digunakan untuk sebuah istilah. Maka kita mesti mengetahui istilah-istilah yang digunakan yang berkaitan dengan suatu disiplin ilmu yang sedang dibahas. Ya. Jadi dalam menerjemahkan kosakatanya pun makna kosakata itu sendiri kan ada makna secara bahasa. Jadi yang dimaksud itu apakah makna secara bahasa atau makna secara istilah, ya. Sehingga itu kan apa namanya hakikoh ya, makna hakikat dari suatu kata itu ada tiga ya. Kalau dalam ilmu usul fikih kita pelajari ada hakikoh lugawiyah, ada hakikoh urfiyah, dan ada hakikoh syariah ya begitu. Ketika disebut kata sholat misalnya, sholat itu apakah dimaksud secara bahasa ataukah istilah? Istilah itu bisa istilah syariat, bisa istilah urfiah, disiplin ilmu tertentu. Ya, urfiah juga nanti ada dua ya, ada urfun am yang umum, ada urfun khos ya yang khusus. Khusus itu maksudnya pada disiplin ilmu tertentu. Ketika disebut sholat, apakah maknanya secara bahasa berarti doa misalnya? Ataukah hakikat syariah maksudnya adalah ibadah sholat yang dikenal ya dalam syariat Islam. Begitu ya. Atau misalnya ketika disebut marfu misalnya ya, apakah itu secara bahasa artinya diangkat, yang diangkat, ataukah dia adalah istilah dalam ilmu nahu ya menjadi istilah sendiri marfu. Tanda asalnya domah kan begitu marfu itu. Ataukah misalnya dia dalam istilah ilmu hadis, marfu itu ya artinya yang dinisbatkan kepada Nabi, berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika kita membaca kitab, ya kita membaca kitab, kita harus mengetahui ini kitab ini membahas masalah apa, bidang ilmu apa, gitu ya. Maka menerjemahkannya pun ya sesuai dengan istilah-istilah di bidang ilmu itu, begitu ya. Kemudian yang kedua, menerjemahkan sesuai dengan struktur bahasa terjemahan. Ya, jadi masing-masing bahasa itu kan punya gramatikanya sendiri ya, susunannya sendiri. Sehingga ketika kita menerjemahkan ya gimana agar apa namanya sesuai dengan bahasa terjemahannya. Karena masing-masing bahasa kadang berbeda ya antara satu sama lain. Gitu ya. Dalam bahasa Arab itu lebih variasi susunan katanya dibanding dengan bahasa Indonesia.
Dalam bahasa Arab itu kan kayak predikat ya, itu kan bisa di awal, bisa di tengah, begitu bisa dipindah-pindah, dibalik gitu ya antara subjek predikat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak. Nah, jika kita menerjemahkan misalnya ayat Dhahaballahu binurihim. Hanya dengan memperhatikan saja mungkin kita akan mendengarkan mendahaba artinya pergi ya, yang kita tahu pergi Allahu Allah. Ya, bi dengan ya nuri cahaya wi mereka. Nah, itu kan akan salah tentu dalam penerjemahannya. Ya, tentu ini adalah terjemahan yang tidak tepat ya. Kita mesti memperhatikan struktur bahasa yang kita gunakan untuk menerjemahkan. Dalam bahasa Indonesia terdapat struktur yang baku dari suatu kalimat ya, yaitu rangkaiannya terdiri dari subjek, kemudian predikat, kemudian objek ya, yang dikenal dengan SPO. Setelah itu ada keterangan-keterangan yang bisa ditambahkan. Keterangan waktu, tempat ya, dan sebagainya. Nah, itu kan bisa di awal, di akhir ya, dalam bahasa Indonesia juga. Struktur ini berbeda dengan bahasa Arab yang bisa berpindah-pindah antara subjek, objek, dan predikat. Dari contoh di atas, kita juga mesti memperhatikan bahwa kata zahaba ya, yang asalnya artinya pergi, jika digabung dengan huruf di, artinya menjadi menghilangkan. Jadi berubah ya, maknanya zahaba digabung dengan bi. Jika terpaku pada susunan kata bahasa Arab di atas, mungkin kita akan menghilangkan Allah. Ya, itu kan kurang tepat. Cahaya mereka. Ya, terjemah seperti ini tidak tepat ya, bahkan bisa mengacaukan maknanya. Terjemahan yang tepat adalah Allah menghilangkan cahaya mereka. Jadi dalam bahasa Indonesia itu mendahulukan fa'ilnya dulu, subjeknya dulu. Jadi, ya Allah menghilangkan cahaya mereka. Jadi begitu. Jadi betul-betul memperhatikan struktur bahasa terjemahan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memperhatikan kata mustarok ya, yaitu satu lafaz banyak arti dan memilih arti yang paling tepat sesuai konteks pembicaraan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata mustarok. Ya, satu lafaz maknanya bisa banyak. Nah, dari makna yang banyak itu kita memilih yang mana yang tepat dengan konteks pembicaraannya, siakul kalamnya. Ya. Nah, di antara keistimewaannya ini banyak kata mustarok, yaitu satu lafaz memiliki banyak arti. Untuk dapat namun kita mesti banyak menguasai kata-kata mustarok ini lalu bersungguh-sungguh dalam memilih arti yang paling tepat sesuai dengan konteks pembicaraan dan mengamati secara seksama makna yang dimaksud oleh pembicara. Nah, misalnya dalam ayat ini ada dua kata sa'ah ya. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Ada dua kata sa'ah tapi maknanya beda ya masing-masing. Ya, nah kata sa'ah memiliki arti kiamat, waktu yang sebentar atau sesaat, jam ya, gitu ya. Bahkan dalam ayat di atas disebutkan dua kali dan keduanya memiliki arti yang berbeda. Terjemahnya adalah pada hari terjadinya kiamat, orang-orang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Jadi saat yang pertama diartikan kiamat, saat yang kedua diartikan sesaat. Ya, ini diantara contoh kata mustarok ya. Contoh lain misalnya kata ain ya, itu banyak kali. Ain itu ada mata air, ada mata-mata ya, ada apa namanya individu ya, fardu ain ya, kewajiban individu dan sebagainya. Nah, ini kalau dalam ilmu balaghah ini disebutnya jinas ya. Jadi ada dua kata yang sama disebutkan tapi artinya berbeda. Itu namanya jinas. Jinas tam yang sempurna karena sama ya sah katanya itu. Kemudian yang keempat, memperhatikan sinonim ya, kata muradif
Sinonim kata ya, persamaan kata, dan antonim apa namanya? Melawan kata ya, atau tadad. Nah, ini dalam bahasa Arab banyak kata yang muradib ya, kata yang sama ya, persamaan kata sinonim. Ya, jadi apa namanya? Jangan kaget gitu. Makna ini tapi kosakatanya banyak. Ya, itu menunjukkan variasi. Ya, walaupun kalau mau didalami sebetulnya ada perbedaan gitu ya. Secara makna dasarnya sama. Tapi kalau didalami lagi dalam ilmu khusus, ilmu produk gitu ya, mengkaji yang lebih dalam ya tentu ada perbedaannya. Makanya kan Al-Quran itu ya di antara kemujizatannya dari segi bahasa ya adalah apa namanya pemilihan kata-kata ya dari muradib, kenapa di sini disebut ini, kenapa di sini dengan kata yang ini gitu. Dan sebaliknya ada antonim ya tadad. Misalnya dalam ayat inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguhnya siksa Tuhanmu benar-benar sangat keras, sungguhnya dialah yang memulai dan mengembalikan. Ya muradib sama kata bahkan ada yang sangat banyak ya, misalnya cinta, singa dan pedang. Itu biasanya orang Arab itu kata yang banyak sinonimnya adalah sesuatu yang sangat dicintai ya, yang sangat apa dijunjung tinggi ya, misalnya kata cinta dalam bahasa Arab itu sangat banyak. Bahkan Ibnul Qayyim kan itu mengumpulkan kosakata makna cinta dalam kitab beliau yang Rawdatul Muhibbin ya, wa Jannatul Mustaqin ya, itu taman orang-orang yang jatuh cinta. Nah, itu Ibnu Qayyim mengumpulkan apa kosakata yang artinya cinta ya. Bahkan dibuat apa namanya tingkat-tingkatan di situ. Sampai ada 60 ya, sekitar 60. Kemudian singa, artinya orang Arab itu menyukai keberanian. Ya, mereka itu punya sifat pemberani sehingga kata singa dalam bahasa itu banyak kosakatanya, bukan hanya asadun saja. Ada saur, ada apa namanya? Eh, dalam Al-Quran juga ada apa koswaroh ya. Farad min koswaroh ya. Koswaroh itu kan adalah singa. Kemudian pedang gitu ya, itu juga menunjukkan orang Arab itu sangat cinta keberanian, harga diri, bahkan sehingga terjadi banyak perang ya, mereka sering menggunakan pedang. Selain itu ada juga yang antonim ya, tado, dan kadang yang menjadi lawan katanya tidak hanya satu ya, dan dengan banyak sinonim antonim ini maka memudahkan kita dalam menerjemahkan. Dalam ayat di atas terdapat sinonim yaitu kata batsya yang berarti siksa, ya banyak sinonim ya yang sama-sama dalam Al-Quran, misalnya azab, iqab ya, nakal, ba'sun dan sebagainya. Sinonim tersebut meskipun secara memiliki arti yang sama ya, tapi memiliki sisi petunjuk mana yang berbeda ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Nah, itu ada pembahasan khusus ya untuk mengkaji perbedaan-perbedaan dari sinonim ini yang disebut dengan al-furuq al-lughawiyah ya. Itu ada kitabnya ya, kalau dipelajari. Ya, maksudnya membahas tentang perbedaan petunjuk makna dari kata-kata yang memiliki kemiripan makna. Antonim kata misalnya dalam ayat di atas yubdi'u memulai dan yu'id ya mengembalikan. Ya nanti di dalam apa banyak ayat Quran itu ada seninya sendiri ya, misalnya menggabungkan dua kata berlawanan. Nah, itu lebih jauhnya dalam dipelajari dalam ilmu balaghah. Makanya nanti setelah kita mempelajari nahwu shorof, kalau ingin lebih mendalam pelajari ilmu balaghah. Kalau kita akan mengadakan juga ya ke depan untuk pembelajaran balaghah. Untuk mengetahui makna-makna yang lebih jauh ya ilmu balaghah itu.
Apa nih yang ada suaranya di ketikan siapa? Kemudian yang kelima, memperhatikan kata ma'rifah dan nakiroh ya. Nah ini apa namanya, selain kaitannya dengan irob ya, juga dia sangat berkaitan dengan maknanya. Ma'rifah itu kan sudah diketahui ya, nakiro belum diketahui ya, atau ada menunjukkan makna-makna lain. Saya nakiro untuk takzim misalnya gitu ya. Ada juga. Nah itu kalau makna-makna yang lebih banyaknya dalam ilmu balaghah ya, karena ilmu balaghah lebih fokus kepada makna-makna yang ditunjuki oleh kalimat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan ya ada kemudahan, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah ini kata usri dengan yusron ya, itu kalau kita lihat ada perbedaan kan. Kalau usri pakai alif lam, nah itu menunjukkan ma'rifah. Yusron pakai tanwin ya, menunjukkan nakiro. Ya, nah apa bedanya? Nah, dengan ma'rifah dan nakirah ini kita akan mengetahui perbedaannya, bahwa ya kesulitan yang disebutkan dalam bentuk ma'rifah artinya kesulitan yang sudah diketahui oleh orang yang mengalaminya. Ketika orang mengalami kesulitan, artinya dia sudah tahu, sudah diketahui kesulitannya itu, gitu ya. Sehingga disebut dengan ma'rifah. Sedangkan kemudahan yang disebutkan dalam bentuk nakiro artinya belum diketahui. Ia bisa datang tanpa disangka-sangka, gitu ya. Jadi kemudahan itu ya kadang kita tidak bisa menyangka gitu solusinya, ya akan mendapat solusinya seperti apa gitu. Dan karena tidak tertentu ya, jumlahnya bisa banyak dan jauh lebih besar daripada kesulitan yang dihadapinya itu. Ya bahkan di sini walaupun sama-sama diulang dua kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, tapi kalau untuk yang marifah mau diulang berapa kali, yang namanya marifah tetap menunjukkan satu. Ya, karena sudah tertuju kan kepada suatu hal yang tertentu. Artinya kalau mau diulang berapa kali pun tetap menunjukkan satu. Sedangkan nakiro kalau diulang, nah itu berbeda. Nah, di sini yusronnya diulang dua kali, artinya yusron yang pertama dengan yang kedua itu beda. Ya, sehingga di sini dalam dua ayat ini satu kesulitan ya diapit dengan dua kemudahan gitu. Paling tidak dua kemudahan atau bisa jadi lebih banyak. Ya, kemudahannya jauh lebih banyak daripada kesulitan yang dihadapi. Ya, nah ini kan sangat penting memperhatikan ma'rifah dan nakirah dalam penerjemahan itu. Prinsip selanjutnya yaitu yang keenam dan ketujuh. Ya, ini kan yang kelima ya. Keenam dan ketujuh memberikan mana-mana apa namanya, memperhatikan mana-mana huruf dan isim milik huruf dan fawaid, faidah makna dari bab tasrif secara khusus akan dibahas dalam materi pembahasan selanjutnya. Adapun prinsip kedelapan memperhatikan gaya bahasa ya, uslub dalam bahasa Arab ini telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Ya, jadi 8 prinsip ini itu yang nomor apa? Terakhir yang 8 gaya bahasa uslub. Nah, itu untuk yang dibahas dalam ilmu nahu ya sudah kita bahas ya, di pertemuan sebelumnya yang ke-17 ya. Uslub-uslub ya sudah kita bahas tentang istifham ya, pertanyaan, tentang syarat ya, uslub apa, madhi wa dzam ya. Itu ada uslub ikhtisos, igro, tahzir. Kemudian yang munada ya, itu ada yang istighosah, ada nutbah, ada tarhim dan sebagainya. Nah, itu uslub yang dibahas dalam ilmu nahu. Selain
kita harus memperhatikan irob-irobnya ya juga uslub itu menunjukkan makna-makna tertentu. Nah, secara lebih luas lagi, uslub-uslub itu dibahas dalam ilmu balaghah. Jadi balaghah itu diantaranya membahas banyak sekali uslub. Jadi kata Ibnu Jinni ya, Ibnu Jinni salah seorang ahli ilmu bahasa Arab, beliau mengatakan keistimewaan bahasa Arab itu ada pada 3 hal. Yang pertama banyak kosakatanya, yang kedua banyak uslubnya, ya. Kayak bahasanya sangat banyak. Jadi ketika ingin mengungkapkan sesuatu itu cara mengungkapkan ya gaya ungkapannya itu sangat variasi. Misalnya bisa dengan jumlah ismiyah, dengan jumlah fi'liyah. Nanti kan jumlah ismiyah dan fi'liyah yang kalau dalam ilmu nahwu itu hanya dibahas strukturnya saja. Nanti dalam ilmu balaghah itu banyak dibahas banyak apa namanya gaya bahasanya, uslub-uslubnya. Ya misalnya ada yang bentuk khobar, ada yang bentuk insya, ya khobar juga sangat bervariasi ya, ada yang dengan taukid, ya ada yang dengan tidak, ada dengan tidak dengan taukid. Apa namanya nanti melihat unsur-unsur yang ada dalam khobar ya antara musnad, musnad ilaih, isnadnya, lalu misalnya terkadang dibuang musnadnya, dibuang musnad ilaihnya, tujuan-tujuan itu sangat banyak sekali. Ya terkadang diberi penghususan ya misalnya qasar dan sebagainya. Ya ada uslub berupa makna hakikat, ada majas dan sebagainya. Itu sangat banyak. Lebih jauhnya tentang uslub ini dibahas dalam ilmu balaghah. Nah, untuk yang nomor 6 dan 7 itu di pembahasan setelahnya ya. Setelah ini nanti pertemuan 19 dan terakhir nanti 20 itu membahas tentang faidah dari bab tasrif ya. Dan juga mana-mana huruf yang bervariasi. Soalnya huruf ba itu kan ada 14 maknanya itu. Ya, kita memilih yang mana dari 14 makna itu.